Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Elinsia, mahasiswi STAI Darun Najah Jakarta, kelas 3C Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi pada pelajaran saya untuk kelas 5 Tarbiyatul Mu'allimin wal Mu'allimat Al-Islamiyah yang berjudul meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan 5M. Simak penjelasan berikut ini dengan saksama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasr ayat 18. Maksud dari ayat ini adalah menjadi kewajiban setiap orang merancang dan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa seorang akan merugi kalau hari esoknya sama saja dengan hari ini. Bahkan dia menjadi terkutuk jika hari ini lebih buruk dari kemarin. Seseorang baru dikatakan bahagia jika hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Membangun hari esok yang baik sesuai dengan ayat yang tadi kita bacakan adalah perintah bertakwa kepada Allah dan diakhiri dengan perintah yang sama. Ini mengisyaratkan bahwa landasan berpikir serta tempat bertolak untuk mempersiapkan hari esok haruslah dengan takwa. Semestinya orang mukmin punya langkah antisipatif terhadap kemungkinan yang dapat terjadi esok disebabkan kelalaian hari ini. Simpulannya, mesti ada peningkatan prestasi dari hari ke hari. Hari esok dapat berarti masa depan dalam kehidupan pendek di dunia ini. Hari esok juga berarti pula hari esok yang hakiki yang kekal abadi di akhirat kelak. Hari esok mesti dirancang lebih baik dari hari ini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan 5M, yaitu muahadah, mujahadah, muraqabah, muhasabah, dan juga muaqabah. Baiklah, mari kita bahas M yang pertama, yaitu muahadah. Muahadah adalah mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia lahir ke dunia, masih berada pada alam gaib, yaitu di alam arwah. Allah telah membuat kontrak tauhid dengan ruh. Kontrak tauhid ini terjadi ketika manusia masih dalam keadaan ruh, belum berupa materi atau badan jasmani. Karena itu, logis sekali jika manusia tidak pernah merasa membuat kontrak tauhid tersebut. Muahadah konkretnya diikrarkan oleh manusia mukmin kepada Allah setelah kelahirannya ke dunia berupa ikrar janji kepada Allah. Wujudnya terrefleksi minimal 17 kali dalam sehari dan semalam. Bagi yang menunaikan sholat wajib, bagaimana tertera di dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya Engkau semata wahai Allah yang kami sembah dan Engkau semata pula tempat kami menyandarkan permohonan dan permintaan pertolongan. Ikrar janji ini mengandung ketinggian dan kemantapan akidah, mengakui tidak ada yang lain yang berhak disembah dan dimintai pertolongan kecuali hanya Allah semata. Tidak ada satupun bentuk ibadah dan isti'anah atau permintaan pertolongan yang boleh dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muahadah yang lain adalah ikrar manusia ketika mengucapkan kalimat sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Selanjutnya, M yang kedua, mujahadah. Mujahadah berarti bersungguh hati melaksanakan ibadah dan teguh berkarya amal sholih sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus menjadi amanat serta tujuan penciptakannya manusia. Dengan beribadah, manusia menjadikan dirinya abdun, hamba yang dituntut berbakti dan mengabdi kepada ma'bud. Allah Maha menjadikan. Sebagai konsekuensi manusia sebagai hamba wajib berbakti atau beribadah. Mujahadah adalah sarana menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Allah sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepadanya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah untuk selalu berdedikasi dan berkarya secara optimal. Hal ini dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 5 yang berbunyi, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui
akan yang gaib dan yang nyata, lalu beritahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Orang-orang yang selalu bermujahadah merealisasikan keimanannya dengan beribadah dan beramal solih dijanjikan akan mendapatkan petunjuk jalan kebenaran untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dan rusda yang dijanjikan Allah diberikan kepada yang terus bermujahadah dengan istiqomah. Kecerdasan dan kearifan akan memandu dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpukau oleh bujuk rayu hawa nafsu dan syaitan yang terus menggoda. Situasi batin dari orang-orang yang terus bermusyahadah menyaksikan keagungan ilahi amat tenang, sehingga tidak ada kewajiban yang diperintah dilalaikan dan tidak ada larangan Allah yang dilanggar. Jiwa yang memiliki rusda terus hadir dengan khusyuk. Inilah sebenarnya yang disebut dengan mujahidin ala nafsini wa jawarihihi, yaitu orang yang selalu bersungguh dengan nuraninya dan gerakannya. Mujahidah adalah suatu keniscayaan yang mesti diperbuat oleh siapa saja yang ingin keberkahan jiwa serta kematangan iman dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswis bihi nafsah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid." Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu kedua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 16-18. Selanjutnya M yang ketiga, muraqabah. Muraqabah artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kesadaran ini mendorong manusia senantiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sungguhnya manusia hakikinya selalu berhasrat dan ingin kepada kebaikan dan menjunjung nilai kejujuran dan keadilan, meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Kehati-hatian atau mawas diri adalah kesadaran. Kesadaran ini makin terpelihara dalam diri seorang hamba jika meyakini bahwa Allah SWT senantiasa melihat dirinya. Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Al-Husain Al-Jurairi mengatakan, jalan kesuksesan itu dibangun di atas dua bagian. Yang pertama, hendaknya engkau memaksa jiwamu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya ilmu yang engkau miliki tampak di dalam perilakumu lahiriahmu sehari-hari. Kemudian, Syekh Abu Usman Al-Maghribi mengatakan, Abu Habs mengatakan kepadaku, manakala engkau duduk mengajar orang banyak, jadilah seorang penasihat kepada hati dan jiwamu sendiri. Dan jangan biarkan dirimu tertipu oleh ramainya orang berkumpul di sekelilingmu, sebab mungkin mereka hanya melihat wujud lahiriahmu, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan wujud batinmu. Dalam setiap keadaan, seorang hamba tidak akan pernah terlepas dari ujian yang harus disikapinya dengan kesabaran serta nikmat yang harus disyukuri. Muraqabah adalah tidak terlepas diri dari kewajiban yang difardukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti dilaksanakan dan larangan yang wajib dihindari. Muraqabah dapat membentuk mental dan kepribadian seseorang sehingga ia menjadi manusia yang jujur. Berlaku jujurlah engkau dalam perkara sekecil apapun dimanapun engkau berada. Kejujuran dan keikhlasan adalah dua hal yang harus engkau realisasikan dalam hidupmu. Ia akan bermanfaat bagi dirimu sendiri. Ikutilah ucapanmu baik yang lahir maupun yang batin, karena malaikat senantiasa mengkontrolmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala hal yang ada di dalam batin. Kemudian, bertaubatlah engkau kepadanya dan dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertaqarrub dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu saufa yara tsumma yujzahul jazaa'a al-aufa wa anna ila rabbika al-muntaha wa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya." Yang berarti, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu, dan bahwasanya Dia yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan bahwasanya Dia yang mematikan dan yang menghidupkan. Selanjutnya, M yang keempat, muhasabah.
Muhasabah berarti introspeksi diri, menghitung diri dengan amal yang telah dilakukan. Manusia yang beruntung adalah manusia yang tahu diri dan selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan kelak yang abadi di yaumil akhir nanti. Dengan melaksanakan muhasabah, seorang hamba akan selalu menggunakan waktu dan jatah hidupnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh perhitungan, baik amal ibadah, madah, maupun amal solih yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba untuk selalu mengintrospeksi dirinya dengan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 44. Muhasabah dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan ubudiyah serta mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Berbicara tentang waktu nih, seseorang ulama yang bernama Malik bin Nabi berkata, "Tidak terbit fajar suatu hari kecuali ia berseru, 'Wahai anak cucu Adam, aku ciptakan baru yang menjadi saksi usahamu. Gunakan aku karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat.'" Berikut kata Malik bin Nabi. Waktu terus berlalu. Ia diam 1000 bahasa sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan berbagai kata yang menunjukkan pada waktu seperti walaili, wan nahri, demi malam dan demi siang, dan juga yang lain-lainnya. Waktu adalah modal utama manusia. Apabila tidak dipergunakan dengan baik, waktu akan terus berlalu. Banyak sekali hadis Nabi SAW yang memperingatkan manusia agar mempergunakan waktu dan mengaturnya sebaik mungkin. Ni'matani makbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Dua nikmat yang sering disia-siakan banyak orang, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan M yang terakhir adalah mu'aqobah. Mu'aqobah artinya pemberian sanksi terhadap diri sendiri. Apabila melakukan kesalahan atau sesuatu yang bersifat dosa, maka ia segera menghapus dengan amal yang lebih utama meskipun terasa berat, seperti berinfak dan sebagainya. Kesalahan maupun dosa adalah kesesatan. Oleh karena itu, agar manusia tidak tersesat, hendaklah manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan kebajikan sesuai dengan norma yang ditentukan untuk menuju ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkubang dan hanyut dalam kesalahan adalah perbuatan yang melampaui batas dan wajib ditinggalkan. Di dalam ajaran Islam, orang baik adalah orang yang manakala berbuat salah, bersegera mengakui dirinya salah, kemudian bertaubat, dalam arti kembali ke jalan Allah dan berniat dan berupaya kuat untuk tidak akan pernah mengulanginya untuk kedua kalinya. Alhamdulillah 13 menit sudah saya menemani teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini membawa berkah nanti di yaumil akhir. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.